Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu wa rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mitra berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melalui via Facebook. Dan terutama kita harus patut bersyukur dengan nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan alhamdulillah mitra JC kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu Syahrul Ummah, yaitu Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Ya. Nah, namun banyak sekali di antara kita yang mungkin tidak mengetahui gitu. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita untuk berjumpa di bulan Ramadan ini, baik secara fisik, kemudian juga mental, kemudian beberapa peribadatan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah di pagi hari ini Bang J tidak sendirian, tetapi ditemani oleh Ustazah Haja Suhayati MA, yang insya Allah kita akan ngobrol bareng ya, diskusi mungkin atau belajar lebih tepatnya sih seputar bekal apa saja yang kita butuhkan di bulan Ramadan nanti ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan namun bekal persiapan untuk melakukan ibadah-ibadah itu kita tidak ketahui ya. Surat-surat apa saja mungkin dari sisi Al-Qur'annya, kemudian sholat apa saja yang ingin kita lakukan, dan juga bagaimana untuk menumbuhkan semangat kita di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, maka langsung saja saya berikan waktu untuk Ustazah Suhayati untuk menyapa mitra JC terlebih dahulu. Ya, al-waktu ya. Tafadhol Ustazah. Pada mitra JC dimanapun berada, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, dan yang mendampingi saya, host saya itu Bang Jai, yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya kita manusia untuk menyembah kepada Allah, baik di waktu siang ataupun malam, bahkan di mana saja berada. Wujud ibadah kita bisa dengan maghdoh, yaitu suatu sikap yang langsung berhubungan kepada Allah, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Atau dengan ibadah ghairu maghdoh, yang berhubungan langsung kepada manusia dengan menyembah, tali silaturahmi, berkasih sayang kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Semua ini bagian dari ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah rahimakumullah, detik-detik ibadah yang sangat dirindukan kaum muslimin, yaitu dengan datangnya 1 tahun sekali, yaitu bulan suci Ramadan yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin dari penjuru pelosok-pelosok kota, kini sudah memasuki di ambang pintu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan? Perkataan para ulama yang menunjukkan kerinduan akan datangnya
bulan suci Ramadan yang dilengkapi oleh Yahya bin Abi Kasir rahimakumullah. Doa yang dipanjatkan, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan wa taslimahu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan diriku dengan bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Pemirsa, para pendengar radio JC yang berbahagia. Kini Ramadan sudah di ambang pintu. Tentu semua umat Islam sedang menanti dan mengharap jumpa dengan bulan yang sangat mulia. Tentu ada bekal-bekal yang kita persiapkan untuk memasuki gerbang Ramadan. Agar saatnya kita jumpa atau memasuki bulan Ramadan, bisa kita jalankan dengan jasmani yang bersih, hati yang bersih, sehingga dalam kita menjalankan ibadah Ramadan penuh dengan kekhusyuan dan mencapai ibadah yang kamil atau yang sempurna. Untuk itu, apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk persiapan-persiapan di bulan Ramadan? Jamaah JIC, dengar sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah kepadaku. Kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah yang sempurna, yang kamil. Untuk itu, di dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh dengan pahala yang berlipat ganda, maka kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk mengabdi, yaitu kita ada yang namanya hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Bagaimana ketika kita berhubungan kepada Allah? Tentu kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Ketika kita berbicara, kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita bisa menjalankan tentu pahala-pahala yang kita akan raih. Dan ketika kita tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah, tentu dosa yang akan kita dapatkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini Allah firmankan bahwa puasa ini adalah merupakan kewajiban buat seluruh umat Islam. Ketika kita sebagai orang Islam tidak menjalankan, maka dosalah yang kita akan dapatkan. Dan ketika kita bisa menjalankan puasa ini selama 1 bulan atau 30 hari, insya Allah kita akan meraih pahala yang berlipat ganda. Selain itu, kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, para pendengar, pemirsa JIC, kita sebagai manusia, hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Ketika kita melakukan suatu amalia-amalia soleh, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ketika kita saling tolong-menolong dalam perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita menolong di dalam perbuatan ismun, perbuatan dosa kepada manusia, maka kita pun akan meraih dosa. Contohnya, kita mengajak teman yang tidak berpuasa, kita ajak. Itu pahala yang kita akan raih. Ini dalam hablum minan nas. Dan ketika kita mengajak untuk tidak berpuasa atau tidak bersolat atau kita mengajak perbuatan yang maksiat, maka hablum minan nas kita itu akan kita mencapai dosa. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah.
dalam menghadapi bulan suci Ramadan sebagai manusia, kita tentu banyak salah dan dosa baik kepada manusia atau kepada Allah. Maka kita bersihkan hati kita. Dengan apa cara membersihkannya? Kita perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, takarrub kepada Allah di bulan Sya'ban yang akhir ini hampir menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita ingat-ingat perbuatan dosa kita selama 1 tahun ini. Agar hati kita bersih. Tidak ada setitik ketika kita menjalankan ibadah puasa. Hati kita tenang, jasmani kita tenang. Di samping itu, sebelum kita memasuki Ramadan, barangkali hablum minan nas kita banyak dosa kepada saudara, kepada orang tua, kepada kakak. Hendaknya kita sambung tali silaturahmi. Karena menyambung silaturahmi adalah bagian mendapatkan rezeki. Silaturahmi itu bukan ketika kita sudah dekat dengan sahabat, kita bawain makanan yang berlipat ganda, yang enak-enak. Bukan itu yang dikatakan silaturahmi. Tapi jalinan silaturahmi itu ketika kita saling berkasih sayang, kita tingkatkan rasa kasih sayang kita kepada sesama, itu bagian silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi kita ini sudah diambang pintu menghadapi Ramadan. Barangkali kita punya salah dengan orang tua, dengan keluarga. Untuk membahagiakan diri kita, menghapus dosa-dosa kita yang barangkali kita tidak tahu dari sikap kita selama kita bergaul. Kita menyampaikan silaturahmi, bukan makanan yang kita bawakan. Berapa banyak orang yang bahagia menyambut silaturahmi dengan teman-teman yang berekonomi, berkecukupan. Tapi di mata Allah bukan itu. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu kita jadikan sebagai ladang untuk menanam akhirat. Silaturahmi kita adalah bagian ladang untuk menanam akhirat. Ketika silaturahmi kita itu kita wujudkan nilainya karena Allah, bukan karena materinya. Pemirsa rahimakumullah. Di samping itu, kita sebagai kaum muslimin bisa memanfaatkan waktu. Waktu 1 kali 24 jam. Kita bisa membagi yang mana di dalam Al-Quran bahwa waktu 24 jam itu bisa kita bagi 3. 8 jam buat ibadah, 8 jam buat bekerja, 8 jam buat istirahat. Ketika kita bisa menggunakan waktu, maka insya Allah kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, yang kamil, yang sempurna, semua menjadi ladang ibadah. Pemirsa dimanapun berada, memasuki bulan suci Ramadan, kita khususnya para wanita barangkali masih punya hutang, terutama hutang puasa. Hendaknya memasuki di akhir Sya'ban ini akan memasuki bulan suci Ramadan, segera kita selesaikan hutang kita kepada Allah. Karena itu juga bagian kewajiban kita dan bagian kita menjalankan perintah Allah. Pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Yang ketujuh, kita banyak membaca Al-Quran. Dengan kita banyak membaca Al-Quran sebagai latihan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Barangkali kalau kita sudah menjadi rutinitas tadarus Al-Quran, ketika memasuki bulan suci Ramadan membaca Al-Quran itu bukan suatu hal yang sakil, bukan suatu hal yang berat, tetapi ini sudah menjadi latihan kita setiap hari, continue di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Al-Quran itu menjadi pakaian hidup kita. Dan kita tahu Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Karena hidup kita ini adalah dituntun dengan Al-Quran. Bahagianya kita adalah dengan Al-Quran.
Al-Qur'an huwa yahdi bihudalil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa sekalian, ketika kita sudah menjadikan Al-Quran itu sandaran hidup kita, alhamdulillah, berarti kita bisa mengintrospeksi diri kita. Mudah-mudahan kita bagian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita melakukan sholat malam, yang dimana kalau di bulan suci Ramadan ini, Qiyamul Lail, yang biasa kita melakukan Qiyamul Lail. Dan mungkin di bulan suci Ramadan ini, kita melaksanakannya dengan sholat tarawih. Qiyamul Ramadan. Alangkah ruginya kalau kita hablum minallah kita tidak ikat, kita tidak manfaatkan sholat tarawih ini yang selama 1 bulan. Kita tidak manfaatkan, maka kita menjadi orang yang merugi. Karena di sholat malam ini atau Qiyamul Ramadan, kita minta kepada Allah yang mana balasannya berlipat ganda. Dan kita juga banyak baca doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Ketika kamu berminta kepadaku, kamu berdoa kepadaku, sesungguhnya aku itu sangat dekat kepada kamu. Contohnya kepada manusia, kita ingin dekat sama kiai misalnya, Ustaz ya. Tapi kita tidak pernah ada silaturahmi. Tentu kiai itu walaupun dia guru kita, kita tidak akan kenal. Begitu Allah, ketika kita dekat kepada Allah, semakin kita dekat, ujibu da'wah da'iya ilallah. Kalau kita berdoa sebagai orang muslim, insya Allah doa kita akan diijabah, akan diterima. Contohnya, kita menginginkan sesuatu. Doa sidul mukmin. Doa itu sebagai senjatanya orang mukmin. Kita menghadapi kesulitan hidup. Ya. Kita pasrahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Jangan kita bertamaluk kepada manusia. Jangan kita minta kepada manusia gara-gara kita tidak dapat kerjaan, hanya sampai nyogok-nyogok gitu ya. Minta kerjaan. Tapi ketika kita minta sama Allah, tinggal Allah yang memberikan. Bagaimana caranya Allah itu memberikan apa-apa yang kita inginkan. Nah, karena itu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mana di bulan suci Ramadan ini kita perbanyaklah ibadah, yang itu adalah kita melaksanakan iktikaf. Iktikaf, ya. Mana di akhir 10 hari sebelum menjelang Idul Fitri. Nah, yang mana iktikaf ini kita putuskan hubungan dunia kita. Gitu. Ada salah seorang jamaah Ustaz yang bertanya, Umi, kalau saya iktikaf, tapi saya bawa handphone, saya tetap ada komunikasi dengan manusia. Apalagi sekarang kan manusia tidak lepas dari medsos tadi ya. Saya kan selama ini duduk di masjid, tapi online saya tetap. Gitu. Ini belum dikatakan iktikaf. Iktikaf itu kita memutuskan hubungan kita kepada manusia atau hubungan dunia kita. Kita tetap bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang selanjutnya kita ketika sudah melaksanakan iktikaf, masuki menjelang bulan suci Ramadan, bulan Idul Fitri, di mana manusia kalau yang biasa puasa Senin Kemis, kita atau puasa sunnah ya. Ketika sudah memasuki Idul Fitri, biasanya melaksanakan bulan puasa Syawal. Iya. 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Dan bagi manusia yang biasa melaksanakan puasa sunnah, hal itu sudah menjadi tarbiyah, sudah menjadi pendidikan itu ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak menjalankan puasa sunnah, memasuki bulan suci Ramadan aja, yang dipikirkan apa? Itu. Ya, ada salah seorang
ibu rumah tangga bercerita ketika memasuki bulan suci Ramadan yang dipersiapkan apa? Makannya harus ada kolak, harus ada asinan, ya. Itu yang dilaksanakan. Tapi begitu yang bukan sunnahnya ya. Sedangkan Rasulullah SAW buka puasa aja dengan korma gitu kan, sudah cukup. Tapi bagi orang yang tidak pernah menjalankan ibadah puasa gitu, karena tidak dengan dijalankan lillah, tidak dengan ada aturan ilmunya, maka ketika menjalankan berbuka puasa itu yang dipikirkan dengan apa saya berbuka puasa. Saya sudah berbuka puasa dengan korma Umi, tapi setelah itu saya makan A, B, C, D gitu, asinannya, kolaknya, dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Itu kan hawa nafsu yang ada. Alhasil tertinggallah sholat maghribnya. Nauzubillah min zalik. Karena itu di dalam kita menjalankan ibadah puasa semua ada ilmunya. Tentu dengan ada tuntunan di Al-Qur'anul Karim. Karena itu Al-Qur'an menjadi pedoman buat kita manusia yang beriman semuanya. Ya, mungkin Saya rasa cukup ya. itu saja yang pemirsa sekalian yang berbahagia. Jadi di dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah terlepas dari hablum minallah, hablum minannas. Dan ibadah kita kepada Allah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan hablum kita kepada manusia, hubungan kita kepada manusia itu dengan kita menyambung tali silaturahmi kita. Dan tali silaturahmi kita itu diikat dengan ukhuwah Islamiyah, bukan diikat dengan materi. Saya rasa itu yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk pemirsa para pendengar yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sekilas juga sebagai pembelajaran buat diri saya. Mudah-mudahan Allah tutup dulu gimana nih Ustaz? Oke, mungkin sedikit Bang J ulas Mitra JC. Ya, tadi bagaimana Ustazah Suhayati sudah menjelaskan tentang bekal-bekal Ramadan. Yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah hablum minallah dan juga hablum minannas, itu secara lingkup umum mungkin. Ya, tadi bagaimanapun kita diajarkan oleh beliau agar menjaga hablum minallah, yaitu dengan melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, ya, atau juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Namun yang Bang Jai cukup kagum gitu, bagaimana Ustazah juga menekankan tidak hanya sekedar membaca, tetapi Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan kita di dunia, baik bermuamalah dengan orang lain ya, ataupun juga bermuamalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana juga Ustazah tadi menuntut kita agar beribadah tuh agar berdasarkan ilmu, ya. Bahkan dikatakan di dalam matan Zubat, ya, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqduratun la tuqbalu. Ya, nah ini harus diperhatikan. Ya, bagaimana tadi Ustazah benar-benar menekankan itu. Ya, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana yang harus dilakukan selama bulan Ramadan tersebut, ya. Kemudian juga tadi ada qiyamul lail, ya, agar memperbanyak sholat malam, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini teguran juga buat kita, ya enggak? Berapa banyak sering kita mau lebih condong atau memilih untuk meminta pertolongan kepada manusia, namun lebih sering meninggalkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Nah, ya, Abang agak lupa ya, karena bukan profesinya. Ya, jadi insya Allah Ustazah tadi memberikan pesan kepada kita, ya pasti Allah akan ijabah gitu segala permintaan kita. Namun memang ada lanjutannya. Kadang nih kita sebagai manusia suka minta agar doa kita tuh segera diijabah. Walaupun nanti ijabah doa itu terbagi lagi dalam menjadi 3 macam. Ada yang langsung, ada yang ditunggu, ada yang mungkin nanti di akhirat gitu, untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, ini makanya tadi harus disandarkan kepada ilmu. Ya, kemudian juga tadi pertama ditekankan oleh Ustazah yaitu untuk silaturahmi, ya. Jadi silaturahmi yang dimaksud bukan hanya sekedar kumpul, ya, tapi benar-benar menebarkan kasih sayang terhadap orang lain.
baik itu saudara kita ataupun mungkin di luar keluarga kita, sama siapapun kita harus kasih sayang. Ini cukup menarik Mitra Jess, karena selama ini yang kita pahami adalah silaturahmi itu ya udah kita datang gitu, kemudian kita ngumpul gitu kan. Cuman hati masih gontok-gontokan kan, masih kesal satu sama lain gitu kan. Jadi Iya. apa namanya, ini apa namanya, ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan sampai ya Ustazah tadi apa, kita kumpul cuman kita kesel satu sama lain Iya. gitu ya. Bahkan silaturahmi itu bukan sama keluarga aja Ustaz, kepada kaum muslimin dimanapun berada gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi menyeluruh ya. Iya. Ya. Bahkan dikatakan ya dalam sebuah hadis, inna rahmati wasi'at ala kulli syai' gitu. Ya, rahmat Allah itu menyeluruh yang atas seluruh makhluk-makhluknya. Kita pun kalau bisa harus seperti itu Ustazah ya. Iya. Sama siapapun, jadi tidak apa namanya, tebang pilih. Tebang pilih ya. Ada orang yang belum makan ya kita kasih, ada orang yang mungkin belum berbuka kita kasih gitu kan. Nah, Ustazah, yang menarik tadi pembukaan di pertama yaitu mengutip dari qaul ulama tadi, yaitu apa namanya, Allahumma sallim li Ramadan, Allahumma sallim li Ramadan. Kemudian baik yang terakhir Bang agak lupa gitu, Allahumma taqabbal apa amaluna fi Ramadan, apa itu? Itu cukup menarik gitu. Apa Allahumma yang terakhir? Taslimahu minni mutaqabbala. Wa taslimahu minni mutaqabbala. Nah, dari sini ulama ini maksudnya, ya Allah apa namanya, berikan apa, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kemudian apa namanya, salim li Ramadan. Sampai maksudnya benar-benar apa ya, merindukan bulan Ramadan tersebut. Kemudian timbul pertanyaan yang ingin Bang tanyakan adalah apa sih gitu kan perbedaan bulan Ramadan ini sendiri, sampai tadi Ustazah benar-benar ngasih bekal yang cukup banyak gitu kan. Berbanding terbalik dengan bulan-bulan yang lain gitu. Apa memang ada apa istilahnya kemudian tersendiri di bulan Ramadan gitu kan. Ini yang harus mungkin Bang Jai ingin tahu gitu kan, kemudian tersendiri atau dari kualitas pahalanya mungkin Ustazah gitu kan. Kenapa persiapan kita, bekal kita ini harus benar-benar matang gitu. Ya Ustazah silakan untuk menjawab mungkin. Jadi masuk buat ini apa bedanya pahala beribadah di bulan suci Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya memang sangat jauh ya. Nah, kita sudah jelas. Kam min shaimin aw rabba shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Ketika itu orang menjalankan berpuasa, kalau memang dia tidak ada niatnya karena Allah, ya jangan dia hanya sekedar menahan lapar aja gitu. Jadi puasa, misalnya kita puasa sunat di hari-hari lain, puasa Senin Kamis gitu Ustaz ya. Itu mungkin puasanya 10 nilainya. Iya. Tapi 10. Tapi kalau di bulan Ramadan ini memang Ramadan ini benar-benar menjadi madrasah buat kita, menjadi sekolah buat kita. Gitu. Artinya kita benar-benar latihan di bulan suci Ramadan itu, karena dibilang ketika kita udah menghadapi Ramadan itu kita harus berebut, berlomba gitu. Karena pahalanya itu sangat luar biasa. Bahkan surga-surga itu kan dibuka gitu ya, untuk orang yang mau beribadah di bulan suci Ramadan dengan berlipat ganda pahalanya gitu. Karena kalau di hari-hari lain kita puasa sunat atau kita sodakoh gitu ya, makanya kita lihat betapa banyak ketika di bulan Ramadan itu berlomba panggil anak yatim, buka puasa bersama gitu dan lain sebagainya itu. Saya rasa pemirsa itu sudah bisa melihat di seluruh lingkungannya itu Ustaz ya. Itulah nikmatnya bulan suci Ramadan gitu. Yang barangkali orang tidak mampu bisa terbantu gitu. Karena kenapa? Hirohnya manusia itu ketika di bulan Ramadan sangat antusias karena memang pahalanya sangat jauh berbeda gitu Ustaz. Di bulan suci Ramadan ini gitu Ustaz. Ya. Jadi semaraknya kita lihat itu kan sudah menunjukkan kaum muslimin rasa ilmu di dalam menjalankan kepemahaman betapa besarnya puasa di bulan amalia soleh di bulan Ramadan. Itu sudah menunjukkan kita sebagai kaum muslimin itu Ustaz ya. Jadi sangat beda Ustaz. Pahalanya itu besarnya di dalam bulan suci Ramadan ini dan di bulan-bulan di luar Ramadan ya. Ya, makanya kaum muslimin
kalau dibilang sudah menyambut Ramadan bahkan udah persiapan segala macam Iya. ya, yang membersihkan rumah, membersihkan apa, seperti tadi saya sampaikan, Iya. membersihkan hati itu yang terutama gitu. Ya mudah-mudahan Ramadan ini menjadi madrasah betul-betul buat kita kaum muslimin, menjadi sekolah, menjadi pembelajaran gitu Ustaz ya. Oke, jadi itu mungkin jawaban dari Ustazah Suhayati. Ya, bagaimana kualitas kualitas pahala di bulan Ramadan memang beda di bulan-bulan lainnya gitu. Iya. Oleh karena itu sayang gitu kalau misalnya kita beribadah dengan kurang maksimal gitu. Ya. Dan juga tadi perlu diketahui gitu yang tadi Ustazah juga sempat pesankan gitu. Jangan sampai niat puasa kita ini jadi salah niat gitu. Pas berbuka balas dendam gitu kan. Asinan kemudian makan ini apa segala macam. Nah, ini harus kita ketahui dulu, mungkin definisi puasa adalah al-imsaku 'ala kulli mufattirin gitu, dari perkara-perkara yang membatalkan. Jadi walaupun nanti cakupannya akan luas gitu, menahan dari hawa nafsu kita gitu. Ya, kita tuntut Ustazah ya, dari subuh tadi sampai kemudian menjelang maghrib. Ya, untuk menahan segala hal ya. Jadi jangan sampai tadi Ustazah pesankan ya, nggak, untuk kita semua nih, jangan sampai salah niat Ustazah ya. Iya. Udah siap-siap ya, jam 5 udah beli asinan ini ya. Ntar KO nggak bisa tarawih Ustazah. Iya, bisa tarawih, bahkan puasa maghribnya tertinggal, terlambat. Iya. Nah, ini sering kejadian sih sebenarnya. Makanya itunya perlunya ilmu di dalam menjalankan ibadahnya. Ibadah puasa, Masya Allah. Nah, Mitra JC, semoga ilmu pertemuan kita yang singkat ini bisa menambah wawasan kita pastinya ya. Amin. Khususnya untuk mempersiapkan masuk kepada bulan Ramadan. Dan tadi juga yang perlu digarisbawahi untuk para kaum wanita, tidak wanita saja mungkin ya, untuk kaum pria juga, untuk membayar hutang puasanya. Ya, ini sekali lagi nasihat penting ya dari Ustazah, yang Bangnya juga sepakat gitu untuk mengqadha puasa-puasanya yang sebelumnya gitu Ustazah ya. Jangan sampai gitu. Ya utang sama orang aja dibayar. Iya, kan sama Allah. Iya, karena Allah. Mayoritas kalau hutang puasa kan biasanya wanita gitu. Tapi saya tekankan wanita. Oh iya gitu. Yang cowok juga. Kalau laki-laki yang menyimbang itu ya wajib menyelesaikan ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tetap ya kita harus membayar utang puasa kita gitu ya. Fadainullahi ahaqqu an tu'tiya gitu. Jadi hutang sama Allah tuh lebih wajib untuk kita lunasi, yang membayar hutang sama orang yang sampai mati kita ditagih Ustaz ya. Iya ya. Apalagi nanti gitu ya, nggak utang-utang puasa kita kalau bisa harus dilunasi sebelum masuk bulan Ramadan. Masih ada beberapa hari lagi ya, khususnya bagi kaum wanita yang mungkin banyak kayak ibu menyusui ketika bulan Ramadan, kemudian hamil saja ya, sakit ya, sudah tua, sudah lemah, orang-orang yang ajis gitu ketika dia memang sudah sakit gitu ya, tidak diharapkan kesembuhan mungkin. Nah itu nanti ada beberapa lagi mungkin pembahasannya berbeda, berbeda. Nanti bisa langsung datang ke Ustazah Suhayati saja ya, tinggal di mana tinggal di Rorotan. Samping Kelurahan Rorotan. Samping Kelurahan Rorotan. Nanti bagi mitra yang ingin lanjut berkonsultasi silakan ya, datang langsung ke Ustazah Suhayati ya. Kita berdoa mungkin Ustazah ya, Ustazah ya. Semoga bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan Ustazah. Ya, mungkin kita tutup program ini dengan Ustazah, silakan untuk memimpin doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa lazimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah bi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasdid duyunana wa tammim masru'atina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Amin ya khasirin. Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Amin ya Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Amin. Allahumma sallimni ila Ramadan Amin. wa sallim li Ramadan Amin. wa taslimahu minni mutaqabbala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ustazah udah meluangkan waktunya untuk kita, khususnya Mitra JC yang udah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Ya, Amin. khususnya saya pribadi juga sebagai host gitu, mohon maaf ya nggak. Kalaupun memang ada salah-salah kata sebelum masuk Ramadan, ya nggak, kami juga dari kru Radio JC mengucapkan mohon maaf ya nggak, yang sebesar-besarnya, baik itu dari program maupun perkataan ataupun ucapan. Ustazah, terima kasih banyak ya sekali lagi ya sudah meluangkan waktu. Insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi. Terakhir ya kami ucapkan syukuran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.